manusia akan menemukan jalan lelahnya, jalan tobatnya. Setelah dihukum penjara 18 tahun 7 bulan, beliau alhamdulillah insya Allah. Jadi beliau pernah Buddha, Kristen, Katolik. Terakhir itu Islam itu tadi, karena beliau dapat dipenjara bersama beberapa aktivis gitu kan. Ya, dulunya sangat kelam saya juga dulunya. Gelap, nggak tahu pas saya datang kemari juga, aduh gue mau jadi apaan ini. Iya saya nggak tahu mau jadi apaan gitu. Tapi alhamdulillah pas ngikutin pantun tuh sedikit-sedikit ada perubahan. Kita bacakan Al-Fatihah untuk almarhum ayahanda Haji Ramdan Effendi. Semoga dilapangkan alam kuburnya, diampuni semua dosa, dan mendapatkan tempat yang berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Novi, anak pertama dari 7 bersaudara, putri dari almarhum Bapak Haji Anton Medan atau Bapak Haji Muhammad Ramdan Effendi. Alhamdulillah perjalanan beliau penuh lika-liku. Jadi beliau adalah anak rantau, berasal dari tebing tinggi. Keluarga beliau kan keluarga keturunan China gitu kan. Dan pada saat itu PKI lah segala macam. Nah, jadi mencari duit susah, orang tua juga susah. Karena ekonomi keluarga beliau sangat miskin, lalu beliau merantau ke Medan. Nah, pada saat beliau merantau itu pergi berjualan, lalu terkumpul uang, dan setelah terkumpul uang, hasil jerih payah beliau untuk membantu orang tuanya yang akan dikirimkan ke kampung, itu pada saat beliau beristirahat tidur, itu uangnya diambil oleh preman setempat. Jadi beliau mempertahankan haknya, diambil. Saya rasa wajar mempertahankan haknya, disitulah terjadinya. Setelah dari situ mulailah perjalanan kriminalisasi beliau. Dari merampok, berjudi, keluar masuk penjara, residivis. Beliau bercerita itu perjalanan kurang lebih itu sehingga masuk penjara itu 18 tahun 7 bulan. Kalau kapok sih nggak terulang lagi ya. Karena kan beliau mencari jati diri sebenarnya gitu loh. Selama hak saya masih belum bisa saya dapatkan, cita-cita saya belum saya dapatkan, saya harus terus berjuang. Mungkin caranya salah dengan cara seperti itu. Nama saya Endang, alias Kancil. Saya teman dekat almarhum Anton Medan. Pak Anton juga tahu siapa saya juga tahu siapa dia. Ya, dulunya sangat kelam saya juga dulunya. Gelap. Dulu kalau di Jakarta kan dulu saya boleh dibilang tiap hari ya mabuk, kerjaan saya narkoba segala macam. Pokoknya jauh lah sama Tuhan, itu bukan jauh ini. Ya ngaji mah bisa, maksudnya nggak pernah ingat sama sekali. Pas semenjak kenal Bapak, alhamdulillah sih bermasyarakat, bisa diterima di masyarakat sih. Ya, pas ketemu Pak Anton tuh saya sedikit-sedikit belajar ngebangun, sedikit-sedikit. Sampai orang kampung sini juga tadi nggak tahu saya bisa nukang apa enggak, ini orang bisa kerja apa enggak. Iya, orang taunya preman aja.
Pas nikah di sini aja saya mulai sholat, haji. Ya, maksudnya bermasyarakat gitu. Lagi di Jakarta boro-boro mau masuk ke musola, ke masjid itu. Ya, masjidnya masuk tiap Jumat nih sholat tetap. Maksudnya nggak kayak di sini. Nggak, bener sama sekali nggak nyangka saya hidup saya bakal begini. Alhamdulillah sih saya ngikutin dia. Sampai sekarang, sampai anak saya sekolah gitu. Sampai bisa berhasil. Banyak perubahan, Pak. Ya, cuma ada pesan itu doang sama saya. Satu, dan jujur, kita mantan preman, mantan napi. Gitu. Kalau kita nggak jujur, orang nggak mungkin percaya. Kapan lagi kalau kita nggak berubah dari diri sendiri. Itu doang tekanan dia. Pesan dia cuma itu doang sama saya. Manusia akan menemukan jalan lelahnya, jalan tobatnya. Setelah dihukum penjara 18 tahun 7 bulan, beliau alhamdulillah insya Allah. Kalau saya tidak salah itu tahun 1992. Beliau syahadat. Didampingi oleh Bapak almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Lalu yang mendasari beliau adalah karena beliau kan peneliti ya, peneliti, membaca apa segala macamnya dia pelajari di dalam penjara itu. Jadi disitulah timbul rasa cintanya terhadap Islam. Lalu didampingi oleh beberapa tokoh Islam, Bapak Haji Zainuddin MZ, Pak Kiai Haji Nur Iskandar Eski, dan beberapa lainnya. Di situ beliau mendapat pendampingan Islam itu seperti ini loh, seperti ini, seperti ini. Lalu disitulah beliau bersyahadat, kami semua juga masuk Islam dengan kafah, masuk ke pesantren, seperti itu. Bertobatlah kamu kepada Allah. Nama kamu siapa? Bertobat deh kepada Allah. Jangan bertobat karena manusia. Insya Allah tobat kamu bisa diterima. Jalan sudah ini. Makasih Pak Imam. Jalan, kagak lama, jatuh, mati. Alhamdulillah setelah beliau bersyahadat, beliau masuk Islam, itu dimulailah diajak oleh Bapak almarhum Bapak Haji Zainuddin MZ itu untuk memperkenalkan diri ke audiens, ke jemaah, ke umat. Berawal dari beliau memperkenalkan diri, terus latar belakang beliau. Saya nama aslinya Chen Kok Long, nama Cinanya. Anda tahu nggak saya turun Cina? Ya kurang lebih sih tahun 92-93 ya. Beliau mengawali ceramahnya, memperkenalkan diri ke umat. Alhamdulillah umat Islam menerima sosok beliau gitu loh. Jadi namanya masyarakat kita ya ada berpola pikir macam-macam gitu kan. Dan banyak penolakan, banyak penerimaan. Karena kan beliau kan tokoh yang eksentrik gitu loh. Maksudnya tuh aneh gitu kan. Jadi juga beliau ini mantan dari dunia hitam lah, apa segala macam itu ada. Tapi beliau sadari sendiri bahwasannya namanya berjuang emang harus ada, pasti ada penolakan seperti itu. Tapi beliau konsisten bahwasannya yang menolak itu akan merupakan suatu teguran buat saya. Oh ya, harusnya saya seperti ini, seperti itu. Enggak dijadikan suatu apa sih yang kok gini gitu ya. Enggak, itu dijadikan untuk supaya dia maju ke depan lagi gitu loh. Belajar lagi supaya semua kalangan bisa menerima dia. Jadi misalnya ada masalah
di masyarakat, hambatan misalnya beliau ceramah tidak boleh atau apa segala macam, pelan-pelan oleh beliau dikasih penjelasan, pengertian, akhirnya alhamdulillah gitu. Ya, memang beliau itu punya program untuk dakwah ke seluruh penjara Indonesia gitu kan. Jadi khususnya kalau misalkan bulan Ramadan itu selalu mengadakan program ini Safari Ramadan gitu ke seluruh PLP gitu kan. Karena memang beliau itu ya punya punya emosional dengan ya maksudnya warga binaan di dalam LP tersebut gitu kan. Beliau juga suka berdakwah di seperti prostitusi seperti itu juga. Jadi beliau itu memang punya visi itu berdakwah ke kalangan-kalangan yang memang mungkin mungkin untuk syiar Islamnya itu ke tempat-tempat yang seperti itu ya, seperti kayak ke lapas atau ke kayak tempat prostitusi, karena mungkin ya yang seperti ini mungkin menurut beliau itu yang memang harus sering diberikan motivasi seperti itu, selain memang dakwah ke masyarakat sendiri gitu kan. Semoga Bapak Antun ini kita ngomong ini semoga diterima sama leluhur kita yang luar. Semoga diangkat penyakit Pak Haji Anton Medan ini, semoga dia cepat sehat. Kita bisa bercanda-canda keluar ya Bang ya. Kita jual sepatu ya Bang ya. Beliau itu sangat dekat ya dengan almarhum Junindo, karena beliau mungkin punya sejarah waktu beliau masih di penjara gitu kan, sampai dengan beliau bebas ketemu lagi di luar penjara, akhirnya sama-sama belajar untuk berdakwah gitu. Nah, sampai dengan beliau berdakwah pun ya masih suka sama-sama, kalau lagi ada dakwah di mana selalu berdua gitu. Jadi memang kedekatannya ya sangat dekat sekali sih gitu. Dari keluarga almarhum Bapak Haji Muhammad Ramdan Effendi atau Bapak Haji Anton Medan beserta keluarga besar, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur, dan segala hajat niat dari keluarga almarhum semua dapat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya hormati para tamu undangan. Ingat saya beliau berkata bahwasannya saya bukan orang baik gitu loh. Saya orang yang berusaha untuk baik gitu kan. Nah, latar belakang saya adalah dunia hitam. Saya harus kembali mengajak kepada saudara-saudara saya yang masih di dunia hitam. Karena beliau merasa bahwasannya saya bukan di masjid nih tempat saya gitu loh. Saya di luar bersama orang-orang yang senasib dengan saya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wajib sholat itu selain wajib jadikan kebutuhan. Jadi kita bergerak isi ya kan, kita baca doa pakai hati kita dengan Allah. Alhamdulillah diterima juga di dalam masjid. Beliau juga mau ceramah di dalam masjid. Setelah beliau merasa oke, saya udah baik-baik aja, udah diterima oleh masyarakat dengan baik. Ya udah saya Tapi kebanyakan sih beliau emang senengnya ceramahnya di luar masjid gitu loh. Karena di dalam masjid itu malu aja merasa dirinya seperti itu. Ada beberapa pesan beliau yang saya selalu ingat, bahwasannya kita harus memperkuat Islamiyah, ukhuwah Islamiyah. Karena dengan memperkuat ukhuwah Islamiyah itu
agama Islam itu nggak akan bisa dipecah belah. Islam kan agama rahmatan lil alamin, jadi harus menebarkan kasih sayang untuk umat sesamanya. Jadi dakwah itu nggak harus yang mengkafirkan orang atau apa. Dan alhamdulillah karena keinginan bangkit memperbaiki perekonomian dengan latar belakang sifat beliau yang memang alhamdulillah pekerja keras, jadinya berdirilah pondok pesantren, beberapa usaha dan lain sebagainya. Waktu itu kan kita ada alhamdulillah ada usaha ya. Usaha itu dijalankan oleh ex-napi dan preman semuanya. Di depan percetakan, ada percetakan spanduk, ada bengkel las, ada toko besi dan macam sebagainya. Lalu uang itu disubsidikan ke sini, gitu loh. Jadi alhamdulillah pesantren ini terbangun. Papa saya itu orangnya sombong. Jadi beliau nggak mau menerima sepeser pun sumbangan dari pemerintah. Jadi pendapatan dari usaha kami ini dimasukkan ke sini semua, gitu loh. Jadi biar berkah. Jadi prinsip beliau ingin menanamkan sejarah bahwasanya saya orang dari dunia hitam, saya mampu mendirikan komplek ini gitu loh. Dari hasil saya sendiri, nggak boleh ada orang lain kasih sumbangan. Ini mah buat kelas anak-anak santri. Kurang lebih seingat saya dari kalau enggak 2006-2008 itu, nah berakhir 2012 karena kondisi bapak nggak ada yang ngurusin ini tempat, akhirnya sebelum dipakai dibongkar lagi. Nah sampai sekarang ini kondisinya ya begini, kosong. Banyak sih orang yang kesini itu kadang-kala kalau melihat tuh kayaknya gimana ya, sayang gitu bangunan ini nggak ada keurus gitu. Ya mungkin kalau entar ini berjalan ya mudah-mudahan aja kalau ada rezekinya mah bisa jadi sekolahan lagi. Saya kenal sama Pak Anton tahun 2002 di sini. Terus saya sebagai pengawas anak-anak dari mantan napi semua pembuatan ini yayasan ini. Bukan teman-teman saya semua mantan preman semua saya panggil. Ya mulanya saya dari teman saya itu dibilang kalau kamu mau kerja datangnya temuinnya Pak Anton gitu, di Cibinong. Benar dia mau bikin pondok, yayasan. Pas saya kemari ketemu dia, aku ketemu Pak Anton. Tanya, lu namanya Sindang Kancil ya? Iya Pak, benar. Mau apain sini? Mau kerja Pak? Benar lu mau kerja? Lu bisa apa? Kata dia kan gitu. Ya bisa lah dikit-dikit lah Pak. Oke kalau mau kerja silakan gitu. Yang pertama awalnya bikin kelas ini. Bikin kelas. Setelah kelas baru kita bikin masjid. Bapak gambar tuh masjid, pas ada uang bikin masjid ya, iya oke saya turutin, saya ikutin.
Tapi gambarnya konsepnya, gue mikir dulu ya, kata dia, ntar gue lihat dulu gambarnya bikin ke model gini, bisa Pak, insya Allah. Kalau salah dikit namanya anak preman gitu ya. Alhamdulillah sampai jadi sekarang itu masjid. Ini hasil dia gambar Pak, Pak Anton yang gambar. Tapi dia bilang ini buat kebaikan masyarakat, yang buat orang banyak. Nanti suatu saat kalau Bapak nggak ada kan mungkin bisa dikenang. Prinsip beliau tuh khairun nas anfa'ulin nas. Sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi oleh beliau dibangunlah pondok pesantren ini. Latar belakangnya seperti itu, untuk anak ya, untuk pelajar, untuk ex-napi dan preman, BLK kita ada apa segala macam. Jadi di situ latar belakang beliau. Jadi merekrut mereka yang merasa disisihkan di masyarakat seperti itu. Cuma karena kondisi saat itu ada manajemennya yang salah, lalu juga ada COVID seperti ini, kita pulangkan dulu. Karena pesantren ini sudah berdiri, tinggal kami yang ditinggalkan harus meneruskan perjuangan beliau. Masjid harus diperbaiki apa segala macamnya itu aja. Saya mewakili keluarga mohon supaya masyarakat umat Islam khususnya tetap memegang teguh kepada agama Islam, yaitu agama rahmatan lil alamin, agar tidak mudah terpecah belah, agar tetap Islam itu bisa dipercaya di berbagai kalangan. Kalau bisa berubah lah, jangan usah nurutin hawa nafsu sesaat itu bahaya, benar. Ngalami jangan sampai ngerasain masuk penjara, jangan sampai, benar. Pahit penjara itu, benar. Alhamdulillah saya mengikutin Pak Anton bisa berubah hidup saya.